Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita-cerita sebelumnya bisa menghibur kalian pendengar Sobat Sunyi Sepi ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share cerita-cerita Sunyi Sepi ini. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe di channel kami. Nah, ini ada satu kisah cerita tentang pengalaman mistis saat mendaki yang dialami salah satu rombongan yang hendak mendaki ini, yaitu dialami oleh salah satunya yang membuat kegagalan mereka itu sampai ke puncak. Nah, pengalaman ini saat dirinya, sebut saja namanya Dodo, ini salah satu orang yang menggagalkan rencana naiknya rombongan ini ke puncak Gunung Slamet. Nah, kejadian itu kira-kira sudah 6 tahun yang lalu, di tahun 2015. Awalnya Dodo dan juga termasuk Danang berikut satu rombongan yang itu ada terdiri dari 6 orang. Salah satu sebut saja tadi Dodo dan juga Danang. Nah, ini ketika hendak naik ke puncak Gunung Slamet, mereka harus melalui proses-proses seperti dia harus cek kesehatan, harus lewati pos penjagaan awal. Nah, saat hendak naik ke puncak, ini dia, Dodo dan juga beberapa temannya, ini salah satu juru kunci di Gunung Slamet tersebut yang ada di pos jaga itu mengingatkan ke Danang dan didengarkan oleh Dodo dan juga beberapa rekannya yang lain. Nah, diingatkan tentang satu pantangan, satu perkara yang saat itu digunakan oleh Danang, itu tentang bambu kuning. Nah, bambu kuning yang dibawa oleh Danang itu sempat dilarang oleh penjaga atau juru kunci di pos sebelum mereka itu naik ke puncak gunung tersebut. Nah, saat dilarangnya atau tidak diperbolehkannya Danang membawa bambu kuning, tapi dengan alasan Danang itu hanya untuk tongkat sebagai alat bantu saat dirinya itu mendaki, sebagai kaki ketiga lah, sebagai pegangan. Nah, itu akhirnya ya terserah, dijawablah terserah oleh pihak dari pos jaga atau juru kunci ini, ya terserah kalian, yang penting saya sudah mengingatkan kalau bambu kuning itu sebaiknya jangan dibawa ke atas. Nah, tapi himbauan tersebut tidak digubris atau dihiraukan oleh Danang dan juga rombongannya, tapi tidak termasuk Dodo. Dodo ini udah mengingatkan ke Danang. Danang, ya kita ikuti aja peraturan di sini. Kalau memang pantangannya kita tidak boleh bawa bambu ini, ya tinggal saja di sini. Enggak, Dok. Soalnya ini kan buat saya bantu jalan, biar sampai ke puncak itu ya ringan lah. Soalnya kan ada alat bantu kayak gini. Ya tujuannya untuk apa? Ya barangkali di tengah jalan ada ular atau ada apa-apa, kalau kita punya tongkat kan masih bisa berjaga-jaga. Itu alasan Danang disampaikan ke Dodo. Nah, Dodo itu sudah mengingatkan, dan juga dari pihak pos jaga itu sudah mengingatkan sama Danang. Dan teman-temannya ya hanya mengikuti apa yang diinginkan Danang. Ya udahlah, nggak usah diperpanjang, kita naik aja ke puncak. Nah, setelah dapat izin dari pos jaga atau juru kunci di gunung tersebut, mereka ini melanjutkan perjalanan. Nah, kurang lebihnya itu waktu mereka ini mau naik, itu pendakiannya itu dimulai sudah hampir maghrib. Nah, akhirnya mereka tidak jadi melanjutkan. Nah, mereka melanjutkannya itu habis sholat maghrib. Nah, ini sebenarnya saya juga merasa mendengar kisah dari salah satu narasumber, yaitu Dodo. Ini kok sedikit aneh. Anehnya kenapa mereka harus mendaki itu harus tengah malam. Nah, alasannya Dodo sama rombongan itu ingin menikmati suasana puncak di tengah malam, karena memang perjalanan pendakiannya itu kurang lebihnya itu bisa mencapai 5 jam. Nah, itu diperkirakan menurut salah satu rombongan yang pernah sudah mendaki di gunung tersebut, itu memang suasana
di malam hari itu suasana sangat beda. Nah itu, dan juga menurut rombongan salah satunya ini Danang, suasana di malam hari itu justru lebih mengasihkan daripada harus mendaki di siang hari, kata Danang, termasuk salah satu rombongannya yang memang mengakui kalau Dodo ini memang rekan-rekannya termasuk punya mental yang luar biasa. Nah, di satu perjalanan sewaktu di pos pertama, nah langsung mereka melanjutkan sampai ke pos 2. Nah di pos 2 ini kurang lebihnya itu kisarannya itu jam 8. Singkat saja ini sampai di pos 8. Tapi sepanjang perjalanan menuju ke pos 2, Dodo itu mengalami melihat sesuatu, yaitu berupa bayangan, bentuk wujud bayangan yang seakan-akan mengikuti satu rombongan. Dodo itu melihat, ya mohon maaf, Dodo ini memang kalau dibilang dia itu bisa melihat alam lain, ya Dodo memang bisa merasakan, bukan hanya merasakan tapi bisa melihat juga. Nah, kejadian melihat bayangan tersebut itu dirasakan oleh Dodo. Ada apa ini? Dari dia awal baru kali pertama dia baru dari pos pertama dia naik, itu ada seperti orang yang mengikuti rombongan. Dodo di belakang ya seperti dianya di depan, dia di maju ke depan ada di belakang. Jadi sosok itu sering mengikuti. Nah waktu ada bayangan tersebut, Dodo itu sempat ngomong sama Danang dan juga termasuk teman-temannya, kalian itu lihat enggak kalau ada bayangan hitam yang seakan-akan ikut kita? Enggak ada apa-apa kok. Ya memang suasana sini gelap, suasananya itu suara jerik, suasana apa ya, capung tangis lah kalau orang Jawa bilang itu. Suasana itu sangat-sangat benar-benar suasana malam, suasana asri pegunungan. Itu benar-benar membuat suasana malam itu benar-benar sangat mencekam. Ya karena suasana gelap gulita yang hanya dibantu dengan senter yang diikatkan, salah satunya diikatkan di kepala, sementara tangan satunya harus pegang senter untuk lihat kanan kiri. Nah, ini yang dilakukan Dodo ketika melihat bayangan tersebut. Tidak depan dia menggunakan senter yang diikat kepalanya, itu seakan-akan bayangan itu benar-benar selalu hadir. Nah ketika itu ya Dodo merasa ada hawa yang tidak enak, seperti bau melati, seperti bau-bau wewangian. Itu dirasakan oleh Dodo sepanjang perjalanan 2 jam dari pos pertama menuju ke pos 2. Itu membuat Dodo itu sampai merinding. Dia yang dikenal sebagai orang yang tidak pernah takut, tapi memang ini pengalaman pertama bagi Dodo yang ikut pendakian tapi dilakukan di tengah malam, bukan di siang atau sore hari. Itu dilakukan di tengah malam gelap gulitanya hutan yang memang pencahayaan itu tidak ada sama sekali kecuali dari suasana terangnya alam. Nah, suasana tersebut ini yang membuat Dodo termasuk Danang itu merasakan ada hawa-hawa dingin. Tapi menurut rombongan, ya suasana dingin itu sudah sewajarnya di pegunungan. Padahal yang dimaksud Dodo, dinginnya cuaca tidak sedingin ada hawa-hawa mistis. Apa kalian nggak dengar? Kalau ada suara yang aneh, ada bahaya yang sedang mengikuti kita. Jujur saya itu bingung dari awal kita berangkat dari pos 1. Di tengah perjalanan itu benar-benar saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita melanjutkan ke pos terakhir, apa yang akan terjadi. Dodo menceritakan itu ke teman-temannya, tapi tidak didengar oleh Danang karena Danang tidak menggubris. Keadaan itu ternyata juga dialami oleh temannya Dodo, yaitu Reza. Nah Reza ini juga mengalami satu kejadian kalau dirinya itu seakan-akan itu ada yang mengikuti di sebelahnya. Reza itu merasakan, merindingnya Reza itu benar-benar dirasakan sampai ke ubun-ubun. Seluruh badan itu menggigil, merasakan ada sesuatu yang ada di dekat dia, tapi bukan wujud manusia. Nah
Reza yang memang tidak tahu menahu tentang hal-hal gaib, hanya berani saja dengan modal mental dan berani. Dia yang orangnya tidak takut dengan hal-hal gaib, waktu itu Reza itu benar-benar merasakan hal yang baru pernah dialami, yaitu merinding. Merinding seluruh tubuhnya itu seperti bulu kuduknya itu berdiri. Nah, waktu itu ditanya oleh Dodo, "Zak, kamu kenapa?" "Gue nggak tahu, Dok. Perasaan gue nggak enak nih. Masa gue nggak pernah takut bulu kuduk berdiri kayak gini semua? Ah, kamu jangan aneh-aneh." Nah, di saat seperti itu, Dodo yang memang secara mata batinnya itu mampu melihat alam lain, itu menceritakan kejadian yang dialaminya di sepanjang perjalanan menuju ke pos 2. Ini mereka itu ngobrol, "Zak, kamu nggak merasakan kalau yang di belakang kita sedari tadi itu melihat dan mengintip? Bukan hanya melihat dan mengintip, tapi mengikuti kemana kita tuh melangkah. Pantasan aja, Dok, dari tadi gue merinduin terus. Badan tuh bener-bener nggak pernah saya ngerasakan hal kayak gini. Ini udah berapa kali saya naik puncak gunung, tapi baru kali ini saya merasakan hawa yang tidak enak. Bukan hanya hawa dinginnya, tapi bau-bau aneh ini muncul." Ini yang dialami Reza. Nah, Reza menceritakan ketika temannya, termasuk Danang, itu tidak dihiraukan sama sekali. "Ah, itu perasaan kamu aja, Zak. Kan kamu udah biasa. Ini beda. Suasananya itu tidak pernah seperti ini. Ini lihat, lo lihat aja sendiri. Tangan gue sampai ini semua merinding. Ini, lo lihat leher gue. Aku tuh nggak pernah merinding, tapi ini." Nah, Dodo waktu itu yang melihat Reza sama Danang ini saling menunjukkan bukti di center, lewat senternya itu dilihat kalau memang ketakutan dari Reza itu benar-benar nampak. Nah, saat itu Dodo yang melihat Reza itu di center, yang memang ketakutannya itu terlihat dengan ciri bulunya itu berdiri, bulu badan itu berdiri. Nah, Dodo ini ngikut nambah-nambah rasa takut Reza. "Zak, itu ada di sebelah kita, Zak. Di belakang pohon. Itu ada bayangan hitam. Maaf ya, Zak. Mohon maaf," kata Dodo. "Emang kenapa, Dok? Kamu maaf kayak gitu?" "Enggak. Tadi waktu sepanjang perjalanan setengah jam yang lalu, itu kan bayangannya kan hanya sekelebatan bayangan. Tapi ini beda lagi, Dok. Yang aku lihat di balik pohon besar itu ada sosok hitam yang besar sekali. Dan itu selalu mengintai sepanjang perjalanan kita melangkah." Nah, Reza mendengar apa yang disampaikan Dodo. "Lu jangan nakut-nakutin gua, apa, Dok? Aku tuh takut. Udah ketakutan kayak gini, tambah-tambahin ada sosok di belakang kita, di samping kita. Terus gimana ini?" Nah, Danang waktu itu, "Ya udah lanjutin aja lah. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Ayo kita berangkat. Ini udah jam berapa?" Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di sepanjang perjalanan menuju ke pos 2 itu dikagetkan dengan sosok hitam besar itu berdiri di antara tempat Danang ini sedang istirahat. Karena waktu itu kejadian Danang istirahat dengan bambu kuning yang sebagai tongkat itu muncul di daerah muncul di area tempat tongkat itu berdiri. Karena kelelahannya Danang waktu itu ya akibat kakinya itu memang agak kesleo, makanya Danang menggunakan tongkat. Dia itu sering istirahat. Nah, saat duduknya Danang itu yang dilihat Dodo sama Reza itu benar-benar merasakan bau yang tidak sedap, rasa dingin juga, hawa mistisnya itu benar-benar terasa. Dan juga ditambah lagi dengan ungkapan Dodo kalau sosok itu ada di sebelah tongkatnya Danang. Makin takut Reza. "Nang, ayo Nang, bangun Nang. Jangan terlalu lama kita duduk sini. Ayo cepat keluar. Ayo kita bangun. Kita lanjutkan perjalanan kita. Biar cepat nyampe ke pos 2. Kita bikin tenda di sana." Nah, singkat ceritanya, sosok yang dilihat Dodo ini ketika Reza mengajak seluruh rombongannya termasuk Danang dan Dodo itu melanjutkan perjalanan, sosok itu menghilang. Tapi di sepanjang perjalanan itu selalu diawasi oleh sosok besar itu. Nah, sesampainya di pos 2, ini yang membuat masalah
gagalnya mereka itu ke puncak. Danang yang memang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi larangan atau pantangan atau tidak diperbolehkannya membawa bambu kuning, dan itu terbukti dialami oleh Reza dan Dodo. Nah, dari kejadian itu akhirnya Dodo sama Reza ini mendatangi Danang. Nang, kamu tahu enggak sih Nang, semenjak kamu naik dari awal sampai ke pos 1 sampai ke pos 2, tongkat yang kamu pegang itu yang membuat kami itu merinding. Emang merinding kenapa kalian? Ada apa dengan tongkat ini? Ini kan cuma bambu, cuma alat bantu biasa. Bukan soal itunya Nang, tapi pandangan dari juru kunci atau pos jaga yang ada di bawah itu mengatakan kalau bambu kuning itu jangan dibawa sampai ke atas. Nah, kamu kan melanggar. Kamu tidak peduli alasan kamu ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini yang dialami saya sama Reza, kata Dodo menyampaikan ke Danang. Emang apa sih yang kalian alami di sepanjang perjalanan ini? Kamu bisa ngomong kayak gitu Nang, sebab kamu tidak tahu, kata Dodo. Reza menambah-nambahi, Nang, kalau kamu tahu, aku tuh kan kamu tahu kalau aku tuh orangnya bukan penakut. Udah berapa kali aku naik ke puncak ini dan aku tahu rute-rutenya yang harus kita lalui. Tapi pembawaan rasa takut itu muncul. Hawa mistisnya itu benar-benar membuat saya itu merasa ketakutan. Dan saya tidak pernah merasakan takut yang seperti ini, ungkap Reza menyampaikan ke Danang. Nah, Danang itu merespon apa yang dikatakan oleh Reza. Kamu ngomong yang benar aja sih. Bener Nang, ini apa yang saya rasakan. Nah, Dodo ini mendengar apa yang disampaikan Reza, melihat apa yang dialami Reza, mendengar pengakuan Reza. Nah, Dodo ini mengingatkan ke Danang, Nang, jujur, Nang, kamu kan tahu Reza itu orangnya kayak gimana. Dia itu bukan penakut, tapi melihat ketakutan Reza ini, aku tuh tambah khawatir, ungkap Dodo nyampaikan ke Danang. Khawatir yang gimana, Dok? Iya, asal kamu tahu Nang, aku dari pos 1 sampai ke sini itu melihat hal-hal yang aneh. Asal kamu tahu Nang, itu bukan cuman bayangan sekilas, tapi seringnya penampakan berupa bayangan hitam yang sesekali itu ada di sekeliling kita. Itu seakan-akan itu mengikuti kemana langkah kaki kita itu melangkah. Asal kamu tahu Nang, benar, saya tidak ngomong melebih-lebih atau mengurang-urangi. Di saat kita berhenti di tengah, ketika kamu sedang duduk, itu di antara di tempat bambu kuning yang kamu pegang, itu ada sosok tinggi besar hitam yang ada di sekitar bambu kuning itu. Tapi kan kamu tidak merespon, kamu tidak tahu. Tapi waktu itu Reza itu benar-benar ketakutan. Apalagi suasana malam di satu pegunungan, dibarengi dengan suara-suara hewan-hewan yang benar-benar suaranya membuat suasana itu semakin serem. Apalagi ada penampakan seperti itu. Aku coba beranikan diri sampai kita ke puncak, sampai kita ke pos 2 ini. Tapi mohon maaf Nang, kalau kita melanjutkan lagi ke pos yang lain, sampai ke puncak, jujur saya tidak mau. Pokoknya saya minta, mohon maaf semuanya, kata Dodo, aku tidak ingin kita melanjutkan sampai ke puncak. Nah, ketika mendengar seperti itu dari Dodo, Danang, emang kenapa Dok? Kita udah di pos 2, kita bentar lagi loh. Bukan soal itunya Nang, tapi yang harus kamu tahu, kita ini di dalam hutan. Kita itu sedang ada di atas bukit, kita itu akan menuju ke puncak. Kalian tidak berpikir semuanya. Apa yang aku alami, apa yang Reza alami, apa yang Reza takuti, itu tidak memberikan suatu pemahaman untuk kalian kalau kita itu sedang diawasi. Nah terus gimana Dok? Ya seperti tadi, saya kepingin kita itu mendingan turun. Kita pokoknya tidak mau. Kalau kalian memaksa, terserah.
tapi aku tidak mau bertanggung jawab. Soalnya apa yang aku alami, apa yang aku lihat, itu benar-benar aku rasakan apa yang ditakutkan oleh Reza. Dan itu nyata-nyata aku lihat bayangan tersebut. Itu mengikuti setiap langkah kemana kita serombongan ini melangkah. Dan sampai di pos 2 ini pun, asal kalian tahu semuanya, sosok itu masih ada. Mungkin ini semua ada kaitannya dengan pantangan bambu kuning yang Danang bawa. Karena apa? Dari awal Danang itu sudah diingatkan, jangan bawa bambu kuning ini. Soalnya apa? Ya mohon maaf, mungkin penunggu atau hal-hal mistis yang ada di dalam gunung ini mungkin tidak menerima dengan apa yang dibawa oleh Danang. Mungkin Danang tidak tahu, tapi ya ini sudah menjadi aturan dari pihak gunung. Tapi Danang alasannya seperti kita tahu. Terus gimana nih Dok? Ungkap yang lainnya. Nah terus Reza ungkapan, ya udah Dok, aku ikut kamu aja lah, kita turun aja, aku nggak mau terjadi apa-apa. Soalnya bener, saya ini bukan kali pertama naik gunung ini. Tapi ini kejadian yang benar-benar membuat aku itu sangat takut. Aku ikut kamu aja Dok, pokoknya aku ikut turun. Nah keputusan Reza ini akhirnya membuat seluruh rekannya, semuanya, yaitu Danang dan juga 2 temannya, itu akhirnya tidak lagi melanjutkan sampai ke puncak. Jam 8:30 mereka berdebat, membongkar kembali tenda yang seharusnya untuk istirahat sejenak itu dibongkar, dan mereka memasukkan kembali, mereka turun. Sesampainya di pos bawah itu kurang lebihnya jam 11 malam. Dan ketika di bawah itu ketemu dengan salah satu penjaga yang memang ditugaskan untuk menjaga di pos di mana orang-orang yang ingin mendaki itu harus melewati pos tersebut. Nah, di situ apa yang dikatakan oleh pos jaga pertama itu terjadi. Sudah kubilang, jangan bawa bambu kuning itu, tapi kalian memaksa. Ya seperti inilah akibatnya. Bukannya saya menakut-nakuti, tapi sudah ada kejadian yang sama yang seperti kalian alami saat ini. Tapi beruntung kalian, karena kalian tidak melanjutkan sampai ke puncak yang pernah dialami oleh pendaki sebelumnya. Ketika membawa bambu kuning dari titik 0 sampai ke puncak, dari kabar terdengar desas-desusnya kalau orang tersebut itu mengalami gangguan jiwa, dan itu pun sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Itu yang saya dengar, makanya saya mengingatkan. Tapi kalau memang kalian memaksa silahkan. Yang penting dari pihak kami sebagai pos penjaga pintu untuk kalian mendaki ini sudah saya peringatkan. Nah, ini tentang kejadian larangan bagaimana setiap gunung-gunung itu ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi setiap pendaki. Nah ini seperti ceritanya Dodok, Reza, Danang, dan yang lainnya. Semoga kisah ini memberikan motivasi, memberikan inspirasi dan juga pemahaman untuk kita semua. Barangkali punya niatan untuk ke satu tempat, apalagi cerita tentang pendakian, kita lebih baik mentaati apa yang disampaikan oleh para sesepuh atau petuah yang jaga di area-area tertentu. Terima kasih untuk pendengar semuanya, semoga cerita ini bisa menghibur. Akhir kata dari kami, channel Seni Sepi ini, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.